Wow. Begini, Oke. Jadi tugasnya mereka harus screenshot kita, In. Doang, only. Gampang banget kan? Cuma screenshot dan sekarang kamu screen capture-nya itu di mention kayak inventory. Terus udah gitu juga dikasih tahu alasannya sedikit kenapa kamu lagi nonton ini. Misalnya kayak, ya habis lagi ngabuburit nih, bete. Daripada bete, mendingan nonton live ini sama Roni di inventory.id. Mention ke kita, nanti yang paling cepat atau yang paling beruntung deh nanti akan dipilih secara acak sama tim kami. Itu lo akan jadi pemenangnya. Jadi sekarang screenshot, abis itu lo cabut dulu, ngupload, abis itu masuk lagi, komen, done di bawah atau selesai. Atau udah, terserah. Pokoknya, apa ya Ron komennya ya? Done aja kali ya? Ya. Terus jangan lupa juga sebutin lu dari kota mana gitu ya. Misalnya BDG itu Bandung, JKT itu MDN Medan, kemudian tuh DDN misalnya gitu kan. Gue bingung DDN apaan? Kerupuk ternyata. Jadi gampang ya. Kamu Ya. lakukan screen capture, habis itu kan kamu harus out dulu nih, tapi kamu upload dulu tag ke inventory dengan judul semenarik mungkin. Habis itu kamu masuk lagi, nanti kamu komen nama kota kamu, spasi udah gitu aja. Misalnya Bandung spasi udah, Jaksel spasi udah, Tangsel spasi udah. Ini Andri Abois pakai itu. Ini ada Andri Abois nih, pakai nama kota. Kamu dari mana? Bandung, Jakarta, Don gitu misalnya kan gitu. Roni, by the way aku freeze nih. Gua nggak bisa upload story ya Kak. Emang tuh story ya In? Iya, di upload ke story. By the way, gue nggak bisa lihat komen. Gue close dulu, abis itu gue masuk lagi ya, Roni ya. Gitu. Oke. Baik. In. Kita masih menunggu Indi Arisa. Ini Roni bukannya bercanda loh. Bener, kadang-kadang cerita tuh. Cerita news anchor itu di balik layar itu banyak banget. Itulah kenapa kita undang Tommy Cokro hadir di sini. Kira-kira seperti apa sih rahasia-rahasia mereka sebagai manusia biasa loh tentunya yang memang harus berhadapan dengan kamera. Kemudian dalam sekian detik mereka harus berpikir cepat gitu. Itu nanti kita bakal buka lah seorang Tommy Cokro seperti apa ya. Kita masuk lagi Indi Arisa. Alright, we're waiting for you. Cilacap, selamat sore, apa kabar? Rizky Fernando. Si cantik masuk lagi, Indi. Hai. Kenapa sih tadi Instagramnya? Sama nama kota ya. Tadi kenapa sih Instagramnya? Jadi komen-komennya tuh nggak ada, Ron. Terus udah gitu di atasnya ada tulisan your live video is post. Padahal jalan kan sebetulnya guanya. Tapi interactionnya kosong gitu. Jadi gue juga nggak bisa lihat nih ada nih kayak sekarang ada 19 yang watching. Terus udah gitu nggak bisa lihat komen-komen dan orang-orang yang join. Oke, sekali lagi ya. Komen kosong tapi otak nggak kosong lah minimal lah ya. Amin, harus dong ya diperkaya dengan ilmu pengetahuan. Guys, sekarang kamu pokoknya screen capture ya. Gua sama Roni lagi live. Habis itu lo out dulu karena lo mesti upload Instagram story, tag ke @inventory.id tentunya ke sini dan kasih caption semenarik mungkin. Nanti kalau udah, lo tinggal komen nama kota spasi udah. Nanti yang beruntung dapetin pulsa Rp250.000 persembahan dari Telkomsel atau dapetin cash senilai Rp250.000 persembahan dari Inventory. Oh, hadiahnya opsional, In? Ada 2 dong. Oh, ada 2 orang. Ada 2 ya. Jadi silakan buat teman-teman. Kita absen yuk. Oke, halo Abintang dan juga ada Hani Royani. Hai Roni, halo. Abintang ikutan quiz capture-nya ya. Gampang banget cuma screen capture. Abis itu nanti upload dulu, kamu berarti out dulu dari live ini, dan abis itu komen nama kota. Ada Cindy Claudia, waduh, Bali dan ya Kak. Oh, Cindy Claudia, ini yang ku ingin engkau pun mengerti. Yang mana tuh? Itu anaknya almarhum Rito Harahap, Cindy Claudia Harahap. Maaf, aku nggak tahu. Betapa mencintaimu. Guys, ini masih pada banyak yang salah nangkepin. Banyak yang salah nangkepin. Salah. Ayo ulangi lagi. Banyak yang salah nangkep ini. Bukan posternya ya guys, tapi screen capture nih sekarang. Gua sama Roni lagi live ini. Nanti lo out dulu kan berarti dari live ini karena lo harus ngupload. Nah, upload Instagram story. Lo lagi nontonin kita berdua live.
Habis itu Hmm. tag ke @inventory.id. Habis itu kasih Hmm. caption semenarik mungkin. Udah tuh lo balik lagi ke sini, komen Hmm. nama kota pasti udah gitu ya. Ini Kita soalnya absen kita lagi dapat report yuk. dari tim. Ya soalnya dapat report dari tim masih banyak yang salah. Jadi sayang banget karena gamesnya cuma segampang itu. Ya, silakan Alright. sekarang. Yamima Show udah juga katanya Bali done. Good job. Cindy Claudia juga done. Terus juga Putra Ahmad udah. Depok done. Oke, mantap Putra Ahmad ya. Purwokerto udah, mantap juga Rima Aprianita. Coba dari kota lain lagi kita pengen tahu dong. Putra Ahmad Depok ya, udah ya. Dari Bekasi itu Nur Septa Saragi. Wow, keren. Rizky Fernando Palembang udah Kak. Nia Nia Atkia Cilacap. Ih, kerenin banyak yang saya udah upload ya. Iya, mantap nih. Ayo teman-teman lagi. Kalau udah komen di bawah. Komen nama kota spasi udah atau nama kota spasi done, bebas ya. Screen Ingat capture standby terus, doang. In. Kasih tahu standby terus sampai akhir ya, In. Karena pengumuman Yes. hadiahnya akan di akhir. Exactly. Ini juga ada dari awk.in Bandung, udah mantap. Hani Royani Bandung dan oke, kota lain kita masih tunggu juga ya. Kasih tahu kalau kamu tuh lagi live ini tuh nontonnya dari mana? Apakah ada yang dari Sorong Papua? Ada yang dari Manado mungkin? Siapa tahu ya. Wah, dari Oh, Surabaya, Oka Gozali dan mantap. Wahyu Pratama Jakarta Don, mantap. Coba Jakarta mana lagi nih? Dan dari Jakarta mana? Mungkin dari ayo, Jabar. Tuti Tuti Maria Maria Usnadi. Dari RSHS, udah katanya. Wah. dari kota. Oke. Dari Ada siapa lagi Nias nih? dan wow, ini gila keren banget, dari Nias sudah hadir. Tangsel. Wow, Jeffrey Lasa selamat bergabung. Wahyu Pratama dari Tangerang Selatan. Oke. Ayo, terus kita tunggu kabupaten. Habis itu kamu out dulu, terus kamu post screenshot kamu, terus di-mention ke In. @inventory.id dan langsung balik lagi ke sini, komen nama kota spasi jawabannya nama kota spasi dan atau udah. Gitu. By the way, Tommy itu kan terakhir yang gue tahu pertama kali kan muncul di Metro TV ya, In. Sekarang dia di mana ya, In? Sekarang dia udah berkelana, dia sempat ke mana-mana juga dan sekarang akhirnya ada di iNews. Makanya nanti kita akan tanya nih Ron, kayak gimana perjalanan dia, sudah gitu apa sih dari awal. Mungkin ini kalau ada teman-teman yang milenial atau Gen Z juga, kamu pengen punya karir jadi broadcaster, jadi news presenter, atau pengen jadi MC, yang nantinya kamu Yang juga gue bisa tahu daftarin ya, kamu di Inventory, kasih nanti kita nonton dan cari ilmunya dari Tom Chong. yang gue tahu tuh dulu sebelum ada Tommy Cokro ada dulu news anchornya RCTI yang ganteng banget dan dia bule. Lu pernah denger nggak Jason Teja Sukmana? Ya enggak. Kalau gue ngefans banget dulu sama Chantal Della Concheta. Oh iya benar. Chantal mantap banget sih. Nanti gue tanya, Tom Chok punya crush nggak sesama news anchor siapa? Kalau disuruh milih satu cewek. Kalau gue Ira Kusno sih. Ira Kusno mantep banget sih. Tahu nggak yang pas kemarin yang waktu dia mimpin debat capres itu, yang semua orang fokus ke Mbak Ira Kusno apa skincare-nya, karena dia awet muda banget. Heboh kan, trending gitu. Gak berubah. Dari pertama dia muncul di SCTV itu nggak pernah berubah. Sama kayak Mbak Rosi. Kalau Mbak Rosi kan dia main di hairdo ya, dia main di hairdo, kemudian juga di shortcutnya dia tuh yang bikin dia look younger aja gitu, dia main di cat warna segala macam. Kalau Mbak Ira tuh memang bener-bener wow, ini orang dari pertama kali muncul nggak pernah berubah ya, gue bilang. Nah, nanti kita bakal ngobrol Tommy Cokro termasuk kegiatan sekarang apa di luar news anchor gitu kan ya. Ini kita mau 1 atau 2 menit, setelah itu nanti kita take over masih di Instagramnya inventory.id.
Yemima, ada Muhammad Isa, ada Latifaun, ada Wahyu Pratama, dan juga ada Esa Salsa. Ada Eka Oroy juga. Halo Novi. Terus ada Putra Ahmad, ada Uncle Tibob. Uncle Tibob gimana? Your username is so unique. Meksiko Tampu Bulon, terima kasih. Ada Ijul juga, halo juga. Putra Ahmad dan juga Tuti Elvia. Tadi kamu udah pada ikutan kuis kan? Game sih actually, jadi itu gampang banget, cuma tinggal screenshot aja. Terus udah gitu nanti siapa tahu kamu menang. Cuma tinggal screenshot tadi Indi sama Roni lagi live. Atau mau sekarang juga nggak apa-apa sih actually. Terus nanti kamu upload nih, berarti kan kamu keluar dulu dari live ini. Terus udah gitu di-upload, di-tag ke @eventory.id. Abis itu dikasih caption juga semenarik mungkin. Tadi ada yang nanya juga apa penentuan pemenangnya, si caption semenarik mungkin ya. Jadi kalau caption lo menarik, and then bakalan dipilih supaya kamu ngedapetin pulsa Rp250.000 dari Telkomsel atau bisa ngedapetin uang tunai persembahan dari eventory.id ya. Kita masih nungguin Tom Choknya. Jadi buat teman-teman juga kalau ada pertanyaan anything about broadcaster things and stuff, halo juga Atarot Boy, kamu boleh put your question down below atau bisa langsung pakai section Q&A aja. Jadi di situ ada yang gambar di sebelah komen yang ada logo atau icon tanda tanya. Nah, itu lo bisa placement di situ ya. Halo Sulap Kak Kucup. Sulap Kak Ucup kali ya. Dan juga Rusdiana Ilman. Dede Ahmad di Instagram story ya uploadnya. Jangan lupa di mention @eventory.id dan dikasih judul semenarik mungkin. Ini sambil dipilih sama tim dari Eventory. Okur. Gue udah dandan sebagai news anchor nih. Dinda, Jakarta hujan nggak? Tidak sih ya, tapi mendung-mendung lucu aja gitu. Dinda di mana lokasinya? Hujan nggak? Atau panas-panas aja? Atau gimana? Halo juga Putri Intan Sari yang baru bergabung. Dan juga ada Putra Ahmad. Hai, Putra udah ikutan belum si upload tadi yang screenshot abis itu di-upload di Instagram story, terus mention ke @eventory.id dan kasih judul semenarik mungkin. Kalau udah, boleh komen lagi di bawah ya. Nama kota, spasi udah atau spasi down. Faizal FRZI masih bisa. Kamu masih berkesempatan untuk dapetin pulsa Rp250.000 dan juga uang tunai sama Rp250.000 persembahan dari Eventory. Hai Aukain, your name is so gemai. Bogor hujan deras, Bogor kota hujan beb. Jangan lupa. Garen, Tom Chok, hello, that's you. Aukain cantik banget, pernah lihat mau dijawab mau nyapa tapi malu. Ya elah, sapa aja. Oke, I'm so excited, let's talk with Tom Chok. Udah lama gue gak ketemu. Coba nih, cek baby, cek Tom Chok lagi apa. Oh my god, mobile banget anaknya. Tommy. Hi. Tom. Yeah. Can you hear my voice? Yes, I can hear you. Mobile banget, gue udah dandan ala-ala lo nih. Dengan blazer yang ada. Pokoknya se-news anchor mungkin. Terus lo lagi kawasan doang, terus lagi driving gitu. Mau kemana sih? Ini lagi perjalanan dari kantor, dari RCTI menuju ke rumah sekarang. Oke, jadi abis dari RCTI sekarang on the way mau buka di rumah ya? Rencananya gitu. Oke, baiklah. Nah, udah lama kita nggak ketemu ya? Berapa tahun nih? Lama banget. Udah lama banget nggak ketemu, kayak tahun lalu, 2 tahun lalu lebih deh kayaknya ya, Tom. Ya, Tommy sinyalnya. Nih udah oke kan? Hilang nih. Tom. Udah ya. Oke. Oke, Tom gimana? Tapi by the way gue kepo sama jalanan. Apa kabar sekarang? Jalanan sekarang udah makin rame. Jalanan kan nanya tadi? Iya. Iya, jalanan udah mulai rame sekarang. Kelihatan aktivitas
perkantoran per minggu ini memang kayaknya udah mulai banyak aktif work from office lagi kayaknya orang-orang. Kalau kalau aku kan emang kalau media berita kan emang harus on setiap hari. Tapi kita membagi kerjanya tuh by shift gitu sekarang. Jadi yang tadinya durasinya lama dipendekin gitu. Oke. Dan juga meminimalisir supaya nggak ketemu banyak orang tetap di kantornya ya, nggak sefull biasanya gitu kan ya. Betul. Ah, Oke, Tom, by the way, ya. I would say lo tuh salah satu inspirasi gue waktu gue back then sebelum jadi penyiar radio, terus gue sempat jadi news anchor juga kan. Gue dulu siaran seputar Jabar subuh sebelum Yeay. Indonesia, ya kan? Gue sempat jadi reporter iNews juga, ya kan? Hah? Nah, you are someone that I also look up to, I would say gitu. Kalau gue pengen tahu, tapi so pengalaman lo since the very beginning tuh gimana sih Tom, awalnya sampai nanti mungkin kita akan ngobrol, lo juga jadi salah satu part dari Sepikul kan. Jadi memang awalnya sih nggak ada rencana apa-apa untuk masuk ke dunia media ataupun media berita ya. Jadi awalnya tuh gue simple, gue lulus dari universitas jurusan ekonomi, tepatnya marketing dan akuntansi. Ya udah lulus pengennya kerja sebagai seorang marketer, atau mimpi gue pada saat itu kerjanya pengen di bank. Nah, iya pengen jadi banker. Jadi mimpi gue tuh pengen jadi banker pada saat itu. Nah ternyata ketika gue di Surabaya tuh karena ada roadshow MTV VJ-han, karena memang passion gue di musik sama film cukup tinggi, adik gue pada saat itu lagi jalan-jalan di Tunjungan Plaza Surabaya tuh. Ya udah nyuruh gue, udah mas, langsung aja cobain yuk, iseng aja siapa tahu tembus. Ya udah nekat aja nyobain. Ternyata alhamdulillah tembus dan masuk ke final, dan di karantina tuh di Bali tuh. Aku ingat banget tuh bareng-bareng VJ Daniel, kemudian Mia Kusuma, terus siapa lagi ya, Arifin. Jadi pada saat itu tuh betul-betul, oh ya ada Lana juga. Jadi di karantina itu belajar banyak yang namanya produksi TV gitu. Nah dari situ tuh ngelihat cara kerja orang-orang di lapangan, kemudian ngambil topik, nyari informasi, kemudian sampai jadi satu paket bersama presenternya tuh membuat gue berpikir, wah ini kayaknya menarik banget ya kerjaan ya. Cuma pada saat itu kan memang yang menang kan Daniel kan 2003. Akhirnya ya udah, nextnya apa nih? Apakah gue lanjut ke dunia marketing atau misalnya gue cari yang lain? Nah ternyata gue pada saat itu hati gue pengennya, udah Tom cobain aja deh yuk jurnalis, tapi lu kasih target gitu dalam waktu setahun. Kalau lu nggak cocok berarti itu bukan passion lo. Ya udah akhirnya pada saat itu TV berita kan cuma satu yang langsung daftar ke Metro TV, dan itu pun aja gue nggak pede tuh itu sebagai jurnalis atau reporter, satu lagi sebagai marketing officer. Tetap ya. Ya udah, tetap untuk jaga-jaga kan, kalau nggak keterima siapa tuh keterima jadi marketingnya gitu loh. Ya benar. Terus. Ya udah akhirnya pada saat itu langsung tuh tiba-tiba telepon keterima di Metro TV sebagai jurnalis. Ya udah akhirnya aku coba, dan setelah berapa bulan, setahun, ternyata makin lama tuh makin haus akan ilmunya, makin pengen belajar lagi. Akhirnya sampai sekarang akhirnya. Oh gitu. my God. Oke, tapi berarti menarik ya, karena sebetulnya ini something yang lo nggak targetin. Bahkan tadinya cita-cita lo obviously pengen apa, tiba-tiba jadinya apa gitu ya. Nah, selama proses dari lo mencoba yang tadinya kayak oke, siapa tahu deh ternyata gue cocok, siapa tahu ini passion gue, lo sempat gak sih di awal-awal kayak yang lo bilang tadi 1 tahun yang tadinya jadi trial tuh sempat ada kayak something that you feel like giving up gitu, kayaknya enggak deh gitu, sampai akhirnya kayak enggak deh, libas aja lanjut terus gitu tuh gimana? Nggak, justru dalam waktu setahun tuh rasa ingin untuk belajar ini kan memang mengizinkan kita untuk bisa belajar banyak hal. Dan pada saat itu memang berasa banget tuh banyak banget yang belum dipelajari. Kemudian ketika dipaksa untuk bisa mengerti baik itu sektor politik, kemudian hukum, kemudian
sosial, olahraga, dan akhirnya memutuskan coba setahun lagi. Ternyata naik lagi setahun lagi. Jadi nggak beres-beres sampai akhirnya memang berkarir di situ dalam hal misalnya, oke, jenjang karir di jurnalis itu apa aja nih? Aku pelajari dan akhirnya aku menetapkan, oke, aku mau pengen fokus di produksi. Ya udah di situ bertahap tuh jadi asisten produser, kemudian baru akhirnya jadi manajer produksi, bertahap gitu sih. Oke, menarik banget. Nah, Tom, kalau misalnya kita ngomongin juga ya, karir lo sebagai news presenter atau news anchor gitu, ini juga biasanya relate sama dunia host, MC juga ya, mungkin kalau off air gitu. Nah, ini kan juga kita lagi ngajakin nih buat teman-teman yang nonton, kalau kamu berprofesi sebagai MC, host, atau presenter, kamu bisa daftarin diri kamu ke Inventory. Nah, itu tuh kalau misalnya dari lo sendiri nih, Tom, ada nggak sih kayak how to build your confidence gitu untuk bisa jadi a good MC, a good host, or a good presenter? Terus terang awal-awal MC itu jadi awal yang menarik ya bagi perjalanan gua, karena pada saat itu sebagai seorang jurnalis tuh dalam hal pendekatan ke narasumber mungkin kita sudah terlatih, tapi ketika harus berada di satu stage, jadi pada saat itu belajarnya pun benar-benar dari nol banget. Dan alhamdulillah pengalaman MC gue belajar pada saat justru tawaran-tawaran yang hadir yang ada berkaitan dengan hiburan justru. Karena mereka kenal pada saat gue ikut MTV Vijayan. Nah dari situ tuh akhirnya mulai coba-coba untuk acara-acara di luar yang formal-formal. Tapi akhirnya memang ketika selama beberapa tahun berselang, banyak event-event yang lebih serius yang justru datang ke aku gitu pada saat itu. Jadi ya untuk misalnya memantapkan dari hal misalnya confidence dan segala macam, memang selain learning by doing ya praktis banget sih. Jadi nggak mungkin kita seolah-olah merasa bahwa dengan belajar textbook atau kemudian belajar dari sharing session orang lain tuh berarti membantu kita untuk menjadi MC yang baik. Belum tentu itu juga, tapi harus semua melewati sendiri ya kegagalan. Gua tuh ngalamin namanya gagal, namanya malu, namanya malu. Ya pasti nggak mungkin yang nggak malu. namanya dimarah-marahin ya sama yang punya acara, itu udah sering banget. Jadi artinya buat teman-teman yang tertarik di dunia MC ataupun hosting, harus punya namanya mental ini sih, mental badak gitu istilahnya ya. Jadi jangan pernah takut untuk dievaluasi, jangan pernah takut yang namanya dimarahin. Toh kesalahan itu akan membuat kita akan semakin kuat. Jadi kalau memang fokus di dunia ini, berarti ya harus melewati itu semua. Itu sih yang membangun kepercayaan diri yang makin tinggi. Nah, insya Allah lancar gitu misalnya. Tapi ya semua harus melewati networking yang baik dengan klien, networking baik dengan event organizer, semua harus kita rangkul semua, dan itu membantu kita menjadi sebuah teamwork yang baik lah intinya. Dan itu ya aku yakin yang membuat kita semakin percaya diri sih. Wah mantap sih, bener-bener banget. Apalagi kayak case yang misalnya lo dimarahin, lo salah dikasih tahu tuh nggak usah malu dan keep going aja sih sebetulnya ya. Dan itu berlaku in any aspect of life, I think, nggak cuma sebagai host atau MC atau presenter doang gitu. Nah sampai sekarang jangan dibawa baper lah intinya gitu ya. Iya, dibahas aja terus ya Tom ya. Nah sampai akhirnya sekarang lo jadi CEO dan juga co-founder Sepikul. Oke, tell me about Sepikul. Sampai akhirnya lo cukup pede atau cukup confident untuk oke, kayaknya memang udah saatnya nih ilmu gue dibagikan dan jadi lebih bermanfaat gitu buat sekitar. Itu sebenarnya mimpi lama tuh. Jadi pas lagi udah sekitar 5 atau 6 tahun berkarya di dunia jurnalistik, aku tuh berpikir bahwa banyak banget orang-orang yang memiliki kemampuan public speaking yang baik, tapi di saat yang sama orang-orang yang memiliki posisi yang baik atau strategis pun belum tentu memiliki kemampuan public speaking yang baik juga. Artinya ternyata komunikasi itu adalah hal yang sangat esensial atau sangat penting di sektor kerjaan apapun juga.
bahkan di sektor-sektor konvensional baik dokteran itu tetap aja komunikasi itu how to communicate with your patients atau with your ini assistants itu tetap aja membutuhkan namanya skill gitu. Sampai akhirnya 2 tahun yang lalu aku ketemu sama sahabatku namanya Clara Tampu Bolon. Ini sahabat lama, jadi sahabat sesama jurnalis. Kemudian memang udah punya mimpi kolaborasi udah lama dan kami sempat kolaborasi di dunia kuliner. Cuma pada saat itu memang tidak bertahan lama. Sampai akhirnya ketemu tuh 2 tahun yang lalu hanya sebuah obrolan istilahnya kangen-kangenan antara temen doang nih ngobrol panjang gitu sampai akhirnya kami benar-benar berbincang serius mengenai lu mau nggak sih membuat sebuah institut tanda kutip dalam hal memberikan sharing session media handling ataupun misalnya public speaking. Langsung akhirnya nyambung tuh kan pada saat itu pengen banget karena memang gue pengen banget untuk bisa melahirkan atau memberikan support atau dukungan bagi orang-orang yang ingin mengembangkan kemampuan komunikasinya. Sampai akhirnya ya udah, gua, Clara, kemudian ada Iman Syafei, kemudian ada Riri Wardani, kami berempat membentuk Spikul Indonesia. Oh my god, aku kasih pause dulu ya buat dan juga teman-teman yang lain. Berarti memang the key is communication. Karena kan memang kalau misalnya gua cari tahu juga selama ini masalah atau core problem orang-orang di dunia itu sebetulnya memang komunikasi gitu. Kadang kita tuh nggak bisa mengkomunikasikan apa yang kita maksudkan, jadinya miskom segala macam. Mungkin keinginan kamu juga nggak tercapai gitu kan ya. Jadi sebetulnya bukan cuma targetnya hanya untuk orang-orang yang bergelut di bidang broadcast gitu, tapi memang untuk siapapun ini bisa belajar untuk berkomunikasi dengan baik gitu ya Tom ya. Betul, karena memang semakin berkembang teknologi semakin gede tantangan berkomunikasi. Orang sekarang mau memuji berlebihan tuh sekarang makin sering terjadi karena memang level empatinya udah makin tertantang. Makanya untuk untuk meningkatkan kemampuan kita berkomunikasi akhirnya menjadi salah satu hal yang lebih penting lagi untuk saat ini, terutama saat kita ingin misi atau ide kita tuh tersalurkan dengan baik dan juga mendapatkan persetujuan dari lawan bicara kita. Itu sih yang penting. Oke. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih dari Spikul sendiri mungkin beberapa ada yang general gitu kan, kayak emang lo cuma biar bisa komunikasi dengan baik aja, terutama mungkin untuk beberapa profesi tertentu, atau ada juga nggak yang memang diarahkan untuk teman-teman yang semuanya mau ke arah jadi broadcaster, jadi MC dan host, presenter seperti Tommy gitu. Memang karena Spikul itu kan base-nya adalah teman-teman jurnalis semua nih. Jadi kalau misalnya dilihat di IG kami, itu ada tuh trainer-trainernya siapa aja sih di situ. Nah itu semua memang rata-rata adalah jurnalis atau ex-jurnalis atau ex yang bekerja di media. Tujuannya karena memang teman-teman semua sudah kebetulan memiliki pengalaman untuk menghadapi berbagai tipe narasumber nih dengan segala macam background dan juga kemampuan public speaking-nya. Nah, dari itu sendiri akhirnya memiliki PR besar buat kami untuk menyimpulkan nih apa aja sih yang mau kita elaborasi dalam hal service yang ditawarkan oleh Spikul. Jadi selain public speaking, kemudian MC, moderator, kemudian juga media handling, akhirnya kami juga menentukan kayak how to present your pitching misalnya, how to build your brand gitu, how to make yourself as a total brand gitu. Jadi kita juga memikirkan bagaimana untuk bisa meningkatkan branding seseorang, kemudian juga bagaimana untuk bisa berkomunikasi baik dengan rekan kerja ataupun dengan bos dan bawahannya, atau juga misalnya bagaimana untuk membuat sebuah presentasi itu tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Hal-hal yang gitu akan kami tawarkan gitu. Dan kemudian kami akan lebih juga untuk fokus dalam hal misalnya PR sebuah perusahaan. Kami juga siap sebagai konsultannya gitu untuk bisa berkomunikasi dengan media tuh kayak gimana sih caranya. Hal-hal seperti itu. Berarti benar-benar opsinya banyak banget, disesuaikan dengan kebutuhan. Ibaratnya lo mau yang mana bisa.
Oke, nah Tom, lo sebagai Amin, iya. bisa gue bilang juga nih Tom ya, lo kan interviewer nih. Lo udah ketemu sama narsum berbagai macam. Ini kalau sekarang posisinya kayak gini nih, lo sebagai interviewer, abis itu lo di interview, apa sih rasanya biasanya? Karena gue juga punya jawaban sendiri. Gitu. Kalau lo dari kelas lo tuh gimana? Gini, gue tuh kadang-kadang memang suka ini ya, awal-awal tuh kagok ketika gue lebih seneng ngegali dari orang lain ketika tau-tau, ini kok gue ditanyain Iya, gitu. iya Berarti kan? Oke. memang, tapi memang ada satu hal lagi sih, makanya media handling itu kan salah satu yang kami angkat memang gimana sih caranya untuk misalnya menjawab sesuatu yang fokus, nggak kemana-mana, tapi setidaknya padat informasinya. Nah, hal-hal kayak gitu Yes. akhirnya tertantang juga buat aku untuk bisa, oh ya, ya ini saatnya memang gue untuk menunjukkan juga nih, untuk bisa menjawab dengan baik gitu. Oke, jadi kadang pernah nggak tapi Tom kayak misalnya gue mau ditanya-tanya sama orang gitu, tapi lo akhirnya jadi kayak, ini pertanyaannya nggak menarik nih kayaknya gitu. Karena lo udah biasa interview orang anyway gitu loh. Ya, kadang-kadang suka terjadi sih, apalagi misalnya ada orang-orang yang nggak ada angin, nggak ada hujan, dan nanya sesuatu yang sangat personal misalnya gitu ya. Gue sampai Oh, bingung, ini kok tadinya nanya apa, atau kok nanya sesuatu yang kayak gini gitu. Bahkan kayak live IG, karena kan gue suka live IG tuh sebelum siaran, hanya tuh ngobrol-ngobrol gitu kan ya sama teman-teman yang ikut misalnya untuk gabung di live IG. Ada oke. aja tuh yang nanya-nanya sesuatu tuh yang, aduh, kok nanya yang personal banget sih gitu. Tapi ya udahlah, dia enjoy aja, intinya nikmatin aja. Intinya toh kalau ada orang bertanya kan berarti mereka punya interest lebih sama kita, berarti kita hargai aja sih. Oke, menarik, menarik, menarik. Nah, selain itu juga nih, Tommy Cokro juga selain berbisnis di memang field yang memang dia, I would say, sudah hatam berada di sana gitu, sampai akhirnya menyimpulkan untuk, oke, gue akan share ilmu gue. Tapi ada bisnis lain juga nih yang kayaknya menarik untuk dibahas nih, sebagai Fabric co-founder. Nah, Fabric ini sebetulnya project apa sih? Project iseng-isengan atau memang lo ada ketertarikan sendiri dalam bidang fashion apa gimana, Tom? Namanya fabric, tapi memang kesannya fashion ya, tapi memang ini ada hubungannya sedikit, tapi lebih ke sepatu sama tas. Tapi memang ini lebih ke cleaning sama service, perbaikan barang-barang seperti tas ataupun sepatu. Oke. Majornya atau terpusatkannya lebih ke sepatu-sepatu sneakers, tapi juga sama sepatu-sepatu yang lain, termasuk sepatu kulit ataupun sepatu-sepatu cewek. Mhm. Nah, ini mulainya dari mana sih? Emang ini mulainya juga dari obrolan lagi. Makanya untungnya nih ya, gue mendapatkan keberuntungan sesuatu dari obrolan gitu loh sama teman-teman yang harus gue apresiasi dengan baik. Jadi ini gue ketemu sama teman lama nih, sahabat dari zaman gue kuliah, dan juga sama sepupu gue. Jadi gue, sepupu gue sama teman gue ini memang dari dulu udah ngumpul bareng, main bareng pas zaman kuliah gitu. Jadi ketemu lagi, tahu-tahu diajak untuk yuk ikutan yuk chip in investasi bisnis dan tas, tapi di Terpaut. Oke. mall gitu tujuannya. Akhirnya ya udah, dari situ akhirnya dari kami bertiga kemudian gabung tuh sama teman-teman yang muda-muda yang juga lebih masuk ke golongan millennials juga, untuk bisa memberikan ide banyak sekaligus dari sisi sales dan juga marketing. Ya udah akhirnya kita gabung
pemenang kedua belah pihak tuh sepakat pada saat itu, pokoknya lu nggak boleh kelihatan serius, lu nggak boleh kelihatan apa namanya terlalu galak, lu harus senyum tapi boleh tegas, oke gitu. Makanya tiap kali opening tuh pasti udah gini aja pokoknya. Nyengir. Itu salah satu hal sih ya. Jadi eh, pada saat mulai mungkin awal-awal tegang, tapi pada saat udah mulai berlangsung tuh adrenalin rush-nya sih tinggi karena hiruk pikuk orang-orang pada rame semua menyoraki, itu hal-hal yang udah bener-bener tingkat kebisingannya tuh luar biasa banget sih. Ya itu salah satu cerita terbaru yang menurut gue akan gue ingat selama gue berkarya. Tapi di luar itu sebenarnya ada juga beberapa hal atau liputan atau interview yang menurut gue buat gue apa ya selalu ingat. Salah satunya misalnya pada saat gue wawancara almarhum Pak B.J. Habibie misalnya. Itu salah satu tokoh yang menurut gue juga menggugah gue sebagai interviewer untuk mengenal sosok lebih dalam lagi karena beliau adalah orang yang sangat-sangat apa ya hangat, kemudian dengan gaya ataupun kuat itu bisa memperhatikan banyak orang gitu pada saat beliau bicara itu sih. Oke, jadi itu ya pencapaian mungkin momen yang paling deg-degan, yang paling seru, paling memorable, sampai ke sosok orang yang ternyata juga ini sebuah privilege dan juga banyak ilmu yang bisa lo dapetin ketika lo ngobrol sama beliau gitu ya. Ini Tom Cok by the way ada salam nih dari Kang Iyu. Mas Tommy ganteng katanya. Kang Iyu. Ini kawan lama juga nih Kang Iyu nih. Halo kawan. Hai Kang Iyu. Dan kita juga ada Akbar itu Bayu, debat serius tapi tetap santai ya. Betul sekali. Betul ya. Jadi kalau membawanya santai mungkin ya, meskipun memang kontennya berat gitu ya. Oke. Itu teman-teman yang lagi pada join ya. Silakan kalau mau ada pertanyaan boleh dilempar ke sini aja gitu. Nah, berarti kalau gitu gue bisa bilang semua pencapaian lo dalam dunia broadcast, dalam dunia jurnalis itu semua udah maksudnya top up. Atau masih ada lagi yang kayak gue kayaknya pengen deh interview beliau atau gue pengen deh ada di momen apa gitu kayak seperti debat capres tadi. Banyak sih sebenarnya masih pengen gue lakukan ya, baik itu meng-create sebuah program baru, kemudian misalnya beberapa tokoh yang pengen gue wawancara, masih banyak impian yang pengen gue kejar, tapi ya gue melakukan hal ini kan semua dengan apa ya, dengan semangat dan juga passion yang tetap gue pegang. Artinya selama masih berkarya di dunia media informasi, bagi gue salah satu poin penting atau misi terpenting adalah menghadirkan program yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Kita ini kan sekarang di tengah era keterbukaan informasi yang begitu masif, terutama dengan adanya dunia digital, sosmed terutama. Jadi dunia gua nih, dunia media, share berita di sosmed ataupun orang-orang yang memberitakan dengan pemahaman mereka sendiri. Artinya udah beda nih dunianya sekarang. Kalau zaman dulu orang nonton berita ya nonton TV. Kalau sekarang tuh orang dapat berita mungkin dari WhatsApp grup aja udah bisa dapat berita gitu. Artinya memang dunia media atau jurnalis ini memiliki tantangan yang cukup besar, dan impian gue adalah semoga gue tetap berada di tengah industri yang bisa melahirkan program-program yang bermanfaat, informasi yang bermanfaat, dan juga mengademkan hati dan membuat bangsa Indonesia adalah bangsa yang adem gitu. Karena sekarang tuh aduh, namanya orang mencaci, orang menghina tuh udah banyak banget gitu di sosmed. Dan ini yang gue sangat prihatin lah untuk melihat apa yang terjadi. Tapi memang ini normal gitu. Memang ini sesuatu yang keniscayaan yang harus kita hadapi kan sekarang. Apalagi bukan hanya Indonesia, seluruh dunia pun menghadapi perkembangan teknologi yang sama. Semua tergantung kita aja sih sebenarnya untuk bisa ngerem, untuk bisa ngefilter, untuk bisa punya tujuan yang jauh lebih baik, untuk bisa merangkul orang-orang. Isi jabatan apapun juga gitu. Itu beda banget dengan zaman-zaman
konvensional atau zaman analog gitu ya, zaman dunia digital belum ada tuh, orang masih takut-takut tuh untuk bisa mengkritik atau misalnya menghina gitu. Kalau sekarang mumpung nggak ketemu, gue bisa ngehina orang seenak gue aja gitu. Nah ini yang jadi masalah besar di dunia keterbukaan informasi saat ini. Makanya kalau ditanya apa sih yang mau gue kejar, ya ini gitu. Gue pengen banget selama gue masih di sini, ya berarti gue harus semangat untuk menghadirkan informasi atau program yang membuat orang lebih cerah, membuat orang mendapatkan informasi yang bermanfaat dan juga mengademkan hati. Itu sih. Quiz aja dulu, nanti ya Mima habis ini ada quiz lagi. Jadi stay tune ya, karena kuisnya banyak. Tadi baru 2 yang dikeluarin, masih ada 2 lagi. Total 1 kali live itu ada 4 ya. Oke, coba. Waiting, Tom Cok, coba boleh di-approve. Ini gue yang coba request dulu. Nah, connecting nih. Tom, hai. Ya, ini lagi seru-serunya padahal. Tom, can you hear me? Hai. Tommy. Oke. Tom? Hai. Oke. Tom, tadi Oke lagi nggak? seru-serunya banget nih. Jadi kesimpulannya kalau gue bilang challenge lo sekarang tuh adalah di perdunia digitalan ya. Kayak ini harus bisa jadi media yang lebih baik gitu. Yang dimana orang-orang yang tadinya mungkin bebas mengkritik itu bisa supaya jadi lebih tertata lagi gitu. Maksudnya biar etiknya nggak hilang, empatinya juga biar nggak hilang anyway gitu. Ini termasuk nggak sih yang diajarkan di salah satu di Sepikul, mungkin how to build your image dan juga bagaimana untuk bermedia sosial, berdigital ria dengan sopan gitu. Betul, itu salah satu juga yang menjadi modul Sepikul, karena memang kami juga pengen untuk fokus ke teman-teman yang aktif menggunakan gawai atau sosmednya. Contoh misalnya how to be a better blogger atau vlogger misalnya. Jadi cara penyampaian secara tertulis maupun misalnya dengan gadget atau seluruh model atau platform penyampaian opini atau informasi itu menjadi fokus utama Spikul sih sebenarnya. Termasuk juga kaitannya misalnya dengan politik. Ada orang yang pengen terjun politik,
caranya gimana untuk menyampaikan aspirasi mereka. Nah, itu salah satunya yang juga menjadi perhatian dari Spikul. I see, nice. Banyak banget servisnya berarti ya. Nah, Tom, kalau misalnya gue bilang, lo bisa ini nih sebelum kita mungkin say goodbye karena mungkin kita juga akan siap-siap untuk sama teman-teman yang lain lagi nonton buka puasa. Dari lo sendiri nih Tom, untuk ngajakin teman-teman supaya nanti mungkin ada yang teman-teman lagi nonton profesinya sebagai host MC ataupun di dunia broadcast ya, ataupun mau mendaftarkan dirinya ke Inventory. Nah, ini ada tips khusus nggak dari lo terakhir mungkin kayak ini harus jadi pegangan lo supaya bisa jadi orang yang sukses sebagai MC, host, dan juga broadcaster. Silakan. Mungkin yang pertama yang berhadapan dengan kita, karena bagi gue being an MC atau being a performer atau being a speaker doesn't mean it's all about yourself gitu, tapi sebaliknya justru lu harus lebih tahu dulu siapa yang berhadapan dengan lu gitu. Itu yang kadang-kadang banyak teman-teman yang suka lupa bahwa yang penting gue cara ngomongnya bagus, kemudian yang penting gue tahu kontennya. Nggak juga sih, ternyata orang tuh jauh lebih menilai kita kalau mereka tuh dianggap dekat sama kita gitu. Jadi kemampuan kita untuk mendekatkan diri kepada lawan bicara kita atau siapapun yang jadi audiens kita itu jauh lebih penting, yang jadi prioritas yang harus kita pikirkan. Itu sih yang pertama. Jadi MC itu menurut gue bukan sesuatu yang mudah, karena kalau lu nggak tahu siapa audiens di situ, sama aja bohong sih menurut gue, karena lu harus tahu betul nih siapa yang lu sapa, siapa yang menjadi orang-orang yang harus lu perhatiin yang hadir dalam acara itu, atau sebagai seorang interviewer, lu harus tahu siapa yang lu wawancara. Mungkin yang bisa gue share, sisanya mungkin ya basic-basicnya adalah latihan, latihan, dan latihan. Cara kita untuk bisa ngecap atau misalnya ngobrol dengan tanpa berhenti itu kayak gimana. Ya, the key is how to elaborate information by apa ya, misalnya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita akan tunggu dulu ya. Tom Cok, please, lagi rame-ramenya.
connecting. Sorry banget, the connection is Oke, tadi gue lagi suka banget tuh yang lo ngejelasin gimana caranya detail mungkin, kayak lo jelasin aja sebuah barang tanpa fungsinya, tapi detailnya aja dulu. Abis itu gimana lagi, Tom? Iya, itu yang kadang-kadang kan kita tuh stuck atau ngeblank tuh bukan karena kita nggak tahu sih. Sebenarnya di otak tuh udah nyimpen banyak banget tuh hal. Makanya yang bikin ngerem tuh adalah aliran ininya sih. Informasinya nggak turun ke mulut aja. Dan kadang-kadang Iya, udah iya. ditambah grogi. Ditambah grogi misalnya akhirnya hilang tuh semua ngeblank. Makanya latihan 5 menit ngomongin satu objek tadi itu menurut gue latihan yang gue lakukan pada saat itu gue inget banget tuh cerita pada saat gue banget tuh pada banyak sama senior gue. Oh my god. Teman-teman sabar ya. Tom? Yes? Iya, nah Oke. ya itu sih menurut gue yang bisa gue sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi latihan kayak gitu tuh kadang-kadang sepele banget, tapi kalau sering dilakuin ternyata tahu-tahu kita bisa ngecap aja, ngomong tuh ya lancar-lancar aja gitu. Ya, oke. Ini sepele, tapi bayangin kalau latihan itu sehari 10 menit aja, itu kayaknya akan berprogres sangat jauh ya, Tom ya? Betul, Indi. Oke. Ya udah, Tommy, kalau gitu terima kasih banget buat sore hari ini ya. It's almost an hour, I think. Seru banget ngobrolnya, dan to be honest, lo juga menambah ilmu gue dengan membuka cakrawala baru. Terima kasih juga udah berbagi buat Tori, stay in touch, dan juga jangan lupa stay safe, stay healthy. Alright. Dan juga don't forget to wash your hand often ya. Bye. Always, betul. Bye, thank you Indi, thank you semua yang gabung. Thank you, Tom. Dadah. Thank you, bye. Nah, it's time for Roni Urban, ya kan? Nih dari tadi gue putus-putus sama